Tapi Ustaz Faizal berani sekali mengatakan kalau ada orang bilang, oh kamu ada jinnya. Itu langsung dihantam, bahwa ini orang tidak beres gitu ya. Udah bermasalah ini, ditolak syahadatnya lah kira-kira begitu. Tetapi ketika dia berkonten sama Denny Sumargo yang sedang dipegang punggungnya itu ya. Kalau menurut saya itu sama, orang pijit juga begitu, ruqyah juga begitu. Cuman bedanya mungkin kalau ruqyah pijitan goib ya. Kalau tukang pijit, pijitan dohir. Kan sama dipencet. Cuman kalau ruqyah nggak gerak ya, yang gerak goibnya. Dan sebelum di ruqyah itu, Ustaz Faizal ini ngomong begini, kamu ini ada jin. Itu jelas itu ada jin. Dilihat dari tangannya, dilihat dari rekukan tangannya ada jin. Kalau nggak salah jin bawaan dari kecil dari terah ibu, mungkin jin turun-temurun yang nempel. Artinya ini kan sama soal nempel. Soal kita mendeteksi orang ketempelan jin kan sama. Hatta walaupun Gus Baha mengucapkan kamu tidak pernah berurusan dengan jin, saya sholat sering dimakmumi jin. Bukan berarti Gus Baha mengatakan saya melihat jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ja'alana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kita, perbaikilah semua urusan yang sedang kita laksanakan dalam hidup, berkeluarga, bekerja, dan juga nanti ketika kita harus mempertanggungjawabkan amalia kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa untuk siapapun, setuju, tidak setuju, kalian menyimak konten ini sudah saya doakan dan doakan saya juga. Amin, Allahumma amin. Karena kita tidak tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah. Siapa tahu doa saya, siapa tahu juga doa kalian. Saya memperhatikan dua konten yang sama-sama mengkritik Ustadz Faizal, yaitu kontennya Muallim Modo ya, dan juga kontennya GMD. Saya ada satu falsafah di dalam mengkritik itu, wa aslihil fasada bit ta'ammuli wa in wajadta badihan fala tubaddili ya. Kalau kamu itu ingin memperbaiki sesuatu, maka harus ta'ammul, berhati-hati, cermat. Wa in wajadta badihan, kalau kamu menemukan dia ya, atau menemukan sesuatu itu salah, badihan tetapi hanya sekelibetan saja, sekilas kok salah gitu, fala tubaddili, maka jangan cepat-cepat langsung kamu koreksi, langsung kamu salahkan ya. Ya ini mungkin saya juga termasuk seperti ini, tetapi ya namanya kita buat konten, kita beropini, selama bertanggung jawab secara ilmiah saya kira sah-sah saja. Jadi Muallim Modo ya, dalam channelnya Muallim Modo apa siapa gitu namanya ya, sama GMD ini mengatakan bahwa Faizal ini tanakut fi lisani, ada pertentangan dalam ucapannya ya. Satu sisi mengatakan tidak bisa melihat jin, satu sisi mengatakan bisa melihat jin. Kalau saya tidak mengatakan Faizal ini bertentangan, tetapi mengihtimalkan ucapannya. Karena sudah biasa satu hadis dengan hadis lain bertentangan, itu biasa. Maka ulama itu biasanya mengambil langkah al-jam'u, yaitu dicari titik temunya. Saya kira jelas Faizal ketika mengatakan bisa melihat jin, pendapat ulama yang mengatakan bisa melihat jin itu berarti maksudnya jin bukan dalam bentuk aslinya. Sementara ketika membawakan ucapan Imam Syafi'i, orang tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Itu ada landasan ilmiahnya, yaitu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan itu, fakalamu Syafi'i mahmulun ya. Maka ucapan Imam Syafi'i itu difahami kepada ru'yatul jinni ala suratin hulikot, melihat jin secara aslinya ya. Jadi itu bukan tanakut. Satu sisi Faizal mengatakan ya salaful ummah, orang-orang dulu mengatakan bisa melihat jin. Ya maksudnya bisa melihat jin dalam bentuk bukan aslinya, kan begitu saja. Sementara Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i kan salaful ummah. Kan Imam Syafi'i itu salaf. Imam Syafi'i mengatakan tidak bisa melihat jin. Makanya Ibnu Hajar pun mengatakan bahwa yang dimaksud Imam Syafi'i itu bukan jin secara bentuk asli, bukan jin yang sudah bertasyakul ya, bukan jin yang sudah menyerupai. Kenapa? Karena salaful ummah ketika berhujah ada orang bisa melihat jin, mesti kasusnya adalah di masa Nabi ketika ada jin yang menjelma, kan begitu ya. Jadi selesai, nggak ada pertentangan menurut saya ya. Biar kamu tidak mengira saya ini kok benci sekali sama Faizal, kok mengkritik terus, enggak ya. Masoha ana uwafiq, kalau itu benar saya sepakat. Wa ma khalafa as-shawab fa ana fiya nadrun. Kalau dia saya lihat ada persoalan, maka saya punya pendapat. Begitu prinsipnya ya. Tidak ada kita sentimen pribadi. Faizal orang Muhammadiyah lah, orang apalah, saya juga ya Muhammadiyah boleh, NU boleh ya. Nggak ada persoalan seperti itu ya, nggak ada seperti itu. Lagi pula kalaupun Faizal ini misalnya berkompetitor bukan dengan saya bukan tukang ruqyah, bukan tukang suwu ya. Saya kalau misalnya ada dompet, ada suwunya ya, suwu yang khasiatnya mendatangkan rezeki dengan dompet yang ada uangnya 100.000 atau 50.000, saya pilih yang ada uangnya saja ya. Yang sudah pasti ya, dimana kalau satunya masih suwu saja ya. Itu prinsip ya. Jadi
walaupun saya tidak mensirik-sirikkan subuh, tidak mensirik-sirikkan jimat, bukan berarti saya pakai jimat. Enggak, saya juga enggak pakai jimat ya. Ya silahkan saja. Kemudian tetapi memang ada, saya lihat satu case Ustadz Faizar ini ada pertentangan dalam ucapannya. Ini menurut saya. Yang pertama ketika dia di satu konten itu mengatakan bahwa kalau ada orang yang tiba-tiba ngomong kamu ketempelan, ada jin yang di tubuh kamu, ada jin yang mengikuti kamu. Itu katanya nggak usah dipercaya, itu orang yang sudah di matanya ada jin lah. Itu orang bermasalah lah ya. Lalu bawa-bawa ucapan Imam Syafi'i itu, bahkan bawa Al-Quran. Innahu huwa yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi bawa ayat untuk mengklaim kalau ada orang melihat itu, kamu kok ada jinnya itu. Dianggap berarti orang ini melihat ada jin dalam bentuk aslinya ya. Kenapa? Karena tafsir itu dibawa kepada jin dalam bentuk aslinya kan begitu. Ketika ada ulama yang berbeda pendapat, ada orang bisa melihat jin. Oh maksudnya jin dalam tasakul, sementara ayat ini jin dalam bentuk asli gitu ya. Tapi Ustadz Faizar berani sekali mengatakan kalau ada orang bilang, oh kamu ada jinnya. Itu langsung dihantam, oh ini orang tidak beres gitu ya, orang bermasalah ini, ditolak syahadatnya lah kira-kira begitu. Tetapi ketika dia berkonten sama Denny Sumargo yang sedang dipegang punggungnya itu ya, kalau menurut saya itu sama, orang pijit juga begitu, ruqyah juga begitu. Cuman bedanya mungkin kalau ruqyah pijitan goib ya, kalau kalau tukang pijitan dohir ya. Kan sama dipencet. Cuman kalau ruqyah nggak gerak ya, yang gerak goibnya. Tapi kalau pijit gerak ya. Dan ada cari-cari uratnya juga di situ. Dan sebelum di ruqyah itu, Ustadz Faizar ini ngomong begini. Kamu ini ada jin. Ya, itu jelas itu ada jin. Dilihat dari tangannya, dilihat dari rekukan tangannya ada jin. Kalau nggak salah jin bawaan dari kecil, dari terah ibu. Mungkin jin turun-temurun yang nempel. Artinya ini kan sama soal nempel. Soal kita mendeteksi orang ketempelan jin kan sama. Ustadz Faizar caranya bukan meramal tapi dilihat dari tangan. Siapa tahu orang yang ngomong kamu juga ditempeli itu bukan berarti dia melihat jin, bukan. Mungkin dia belajar ciri-ciri orang yang ketempelan jin seperti apa, mungkin lehernya lobang atau mungkin tenggorokannya itu bercabang atau apa sehingga dia ngomong, wah kamu ini ada jinnya. Ya sama Ustadz Faizar juga ngomong kamu ini ketempelan, bukan ketempelan, bahasanya ada jin yang mengikuti. Jin apa itu? Nanti di ruqyah. Nah ini kan sama-sama bukan jualan ya, sama-sama menjelaskan fungsi ruqyah ya. Kalau orang menjelaskan fungsi dari apa yang dia tekankan, apa yang dia tekuni kan promosi ya. Kamu jualan kecap misalnya, terus kamu jilat-jilat kecap itu kan promosi ya. Kamu kalau mau tahu rasa kecap yang enak ini ya kamu pakai nanti ya. Kayaknya kamu belum pernah makan kecap deh misalnya kan begitu ya. Jadi samalah gitu ya. Marilah kita ini jangan terlalu ngegas kalau ini turunan gitulah, bahasanya gampang begitu. Turun itu ngerem, jangan ngegas. Sama-sama bermain di ranah itu ya. Jangan sikut sana sikut sini. Jangan gampang-gampang kalau misal denger kamu ada jinnya. Wow itu sudah orang nggak beres itu. Itu harus diruqyah katanya. Wah jualan ruqyah lagi. Itu kamu harus diruqyah karena mata kamu itu yang ketempelan jin sehingga kamu melihat jin gitu. Itu tidak benar, itu bertentangan dengan ayat, nggak boleh begitu. Tapi di satu sisi ketika dilihat tangan orang, oh kamu kayaknya ada jinnya, itu ada. Bisa Anda cek di kontennya Denny Sumargo itu, yang dia meruqyah Denny Sumargo itu. Dan di konten lain yang di capture oleh, bukan di capture ya, dicuplik oleh GMD ya, kalian simak lah konten itu. Dan juga kontennya Malimudo itu ketika mengatakan bahwa kalau ada orang bisa melihat jin, bisa melihat ada orang itu, berarti orang itu gak beres gitu kan. Ini kan sama ya. Sama-sama ada indikator mendeteksi jin. Melihat itu Pak, melihat itu jangan selalu kamu artikan dengan mata. Bahkan Ibnu Asakir ketika membawakan, bukan Ibnu Asakirnya ya, tetapi Asy-Syiblinya dalam kitab Al-Ahkam ya, Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan, ketika proses meriwayatkan ucapan Imam Syafi'i itu yang man za'amah abtolat ya, atau ubtilat atau abtolna, sudah saya baca semua biar nggak ribut ya, nggak ada yang abtolat sih, ubtilat, abtolna atau abtoltu ya, itu selalu Imam Asy-Syibli itu mengatakan man za'ama annahu yarol jinna itu ayanan, melihat dengan mata ya. Jadi melihat ini dengan mata, ayanan. Kalau cuma bahasanya saya melihat jin, belum itu dengan mata. Muhammadiyah itu Pak, Muhammadiyah itu menerjemahkan ru'yatul hilal. Nah ini biar kamu paham. Ru'yatul hilal itu kan kata ro'a. Kata Muhammadiyah itu ru'yatun, di situ ilmun, tahu gitu loh.
bukan langsung dilihat dengan mata. Sehingga Muhammadiyah tidak pakai ngintip bulan dulu, tapi dia pakai hisab, pakai ilmu perhitungan. Itu ru'yah juga, bukan berarti melenceng dari hadis man ro'a, barang siapa yang melihat lalu berpuasalah, atau barang siapa yang melihat maka berbukalah atau masuk lebaran. Di situ bahasanya sama-sama ro'a, itu dipakai Muhammadiyah. Ro'a di situ artinya alimah, tahu ya, tidak mesti harus melotot ya. Artinya kalau ada orang saya ngelihat ada jin dalam diri kamu, jangan lalu diartikan, oh ya orang ini kok ngaku bisa lihat jin. Sebagaimana saya juga tidak mengartikan Ustaz Faizal melihat kamu ketempelan jin, atau kamu ini ada jinnya. Saya tidak akan mengatakan Faizal ini bilang dia bisa melihat jin, bukan. Karena melihat itu banyak, kan begitu. Sebegitu saya memahami Faizal. Kenapa Faizal ini memahami orang cenderung ke, kalau melihat orang saya ngelihat ada jin dalam diri kamu, itu cenderung ke wah itu nggak beres ya. Padahal dia juga sama, walaupun prosesnya mungkin dengan bil alamah, bisimah, dengan ciri-ciri entah jarinya bengkok lah, entah apalah. Artinya ro'a melihat itu mengetahui, merasa gitu loh. Sama dengan angin lah, kita tidak melihat angin tapi kita tahu ada angin. Itu ya. Sebetulnya kalau masalah jin ini, jadi misalnya dia ngomong begini, misalnya kenapa sih jin nggak bisa dilihat? Ya gampang saja. Karena jin itu bukan materi itu saja. Artinya bukan materi, bukan benda seperti yang bisa dilihat dengan mata. Di luar jangkauan mata. Begitu saja. Bukan hanya jin yang tidak bisa dilihat. Angin tidak bisa dilihat. Lapar itu nggak kelihatan, tapi dirasa. Haus itu nggak kelihatan, kamu bisa lihat haus. Cinta, kamu nggak bisa melihat cinta itu. Kamu melihat mungkin tanda-tanda orang yang mencintai, tapi rasa cintanya itu tidak akan bisa kamu lihat. Kita tidak heboh orang tidak bisa melihat jin itu. Nggak ada heboh-hebohnya. Hatta walaupun Gus Baha mengucapkan kamu tidak pernah berurusan dengan jin, saya sholat sering dimakmumi jin, bukan berarti Gus Baha mengatakan saya melihat jin. Enggak. Ya. Enggak. Cuma ya mungkin merasa, atau mungkin punya pengetahuan di mana itu, dari pengetahuan itu artinya kalau begini berarti ada jin, kan bisa aja begitu. Kecuali kalau saya menyaksikan ada jin, melihat dengan mata kepala, kan begitu. Jadi kalau mau bawa konsepnya Imam Syafi'i, man za'ama annahu yara, itu bil ayanah, dengan mata. Begitu juga menafsirkan Al-Qur'an, innahu yarakum huwa wa qabiluhu, itu melihat dengan mata, bukan mendeteksi keadaannya, bukan merasakan hadirnya. Sementara kalau misalnya ada kiai yang bilang kamu ada jin, bukan berarti kiai itu bisa melihat jin. Ya. Sama kamu juga mengatakan kok itu dari tangannya ada jinnya. Begitu Pak ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.